Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, kita banyak mengetahui atau mendengar istilah sedekah atau amal jariah. Amal jariah sendiri adalah bentuk sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita telah meninggal dunia, dengan amal jariah ini pahala akan terus kita dapatkan selama harta yang kita sedekahkan memiliki manfaat bagi kaum muslim yang masih hidup di dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Nasai 3651, Tirmizi 1376, dan disohihkan Al-Albani. Sahabat beriman, lalu kita sebagai orang beriman harus sedini mungkin mempersiapkan bekal amal untuk hari akhir kita nanti. Nah, sehubungan dengan adanya amal jariah, apakah terdapat pula dosa jariah? Ternyata selain amal jariah terdapat pula dosa jariah. Sifatnya sama, apabila kita melakukan dosa jariah akan terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal dunia. Mau tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai akhir. Sahabat beriman, dosa jariah seperti yang dijelaskan di atas akan selalu ditimpangkan ke pelakunya, sekalipun orang tersebut sudah tidak melakukan dosa tersebut, karena Allah mencatat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu dalam bentuk mengerjakan amalan, juga mengerjakan larangan. Allah berfirman di surat Yasin, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Sahabat beriman, sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, bagi mereka yang melakukan amal dan aktivitas yang sesuai dengan perintahnya akan dicatat sebagai amal baik yang menghasilkan pahala. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mengerjakan larangannya akan dicatat sebagai amal buruk yang akan memberatkannya di akhirat nanti. Ditambah lagi, yang mengerikan dari dosa jariah adalah aliran itu sendiri. Bayangkan ketika bahkan sudah tidak lagi melakukan dosa tersebut, namun nyatanya dosa itu dihitung dan mengalir menumpuk dalam bagian dosa kita. Oleh karena itu, mengingat betapa bahayanya jenis dosa satu ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya agar berhati-hati dengan dosa satu ini, jangan sampai terjebak dan melakukannya. Nah, berikut ini terdapat sumber-sumber dosa-dosa jariah di antara lainnya. Sahabat beriman, yang pertama kali adalah mempelopori perbuatan maksiat. Dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zolim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari 3157, Muslim 4473, dan yang lainnya. Sahabat beriman, bisa disimpulkan dosa jariah bisa saja mengalir kepada orang-orang yang pertama kali membuat celana ketat bagi wanita, rok mini, pakaian terbuka, video vulgar, game vulgar, dan lain sebagainya. Sahabat beriman, yang kedua adalah mengajak melakukan maksiat. Sahabat beriman, walaupun bukan sebagai pelopor, bagi orang yang juga mengajak orang lainnya melakukan maksiat termasuk sebagai orang yang sedang menumpuk dosa jariah. Allah berfirman tentang cerita bagaimana kondisi orang kafir di akhirat kelak, di mana mereka
akan menanggung kekufurannya serta dosa-dosa yang mereka sesatkan. Hal ini dituturkan dalam surat An-Nahl. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surah An-Nahl ayat 25. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9398, Muslim 6980, dan yang lainnya. Sahabat beriman, setelah mengetahui bentuk dosa ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meringankan jalan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_Islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.